Halo teman-teman Bolo Mas Bim, kembali lagi masih di Cafe Bombong ya. Bombong. The Bombong. Nah, kalau orang Twitter bombong tuh apa? Gede no hati. Iya, kunjungan. Ya, gimana Kamrat? Gini. Oke, ini hostnya gantian. Iyalah. Kamrat sekarang hostnya. Iya, harus gitu ya. Sorry ya bolonya Mas Bim ya. Ini saya pakai tadi. Oke. Mas, ini ada wacana menarik tentang perpolitikan di Indonesia. Oke. Jadi gini Mas, ini boleh saya baca biar aku nggak jalan kemana-mana ya. Boleh. Nah, ini kan bukan ujian UTS. Wih, nggak masalah, nggak apa-apa. Iya. Mas, ini ada info nanti pemilu depan itu dipilih langsung oleh DPRD atau DPR ya. Oke. Yang dimana itu pasti menimbulkan pro dan kontra. Pasti. Ya kan? Tapi hari ini karena hari ini kita sudah terafiliasi atau tanda kutip itu sudah boleh terbiasa oleh namanya demokrasi. Banyak yang kontra. Alasannya, nanti nggak demokratis nih. Berarti nanti kalau mamanya main uang, mau main uangnya gitu-gitu aja nih. Lihat terus nanti kalau pas pemilu, nanti perputaran ekonomi gimana nih? Nah, gitu-gitu, Pak. Oke. Menurut sampean yang sudah saya anggap ya teman-teman ya, bola-bola Mas Bim ya. Mas Bim ini adalah salah satu tokoh muda di Blitar yang sudah lama lah ya, sudah matang lah dalam berpolitikan. Tokoh muda sudah lama. Iya kan, tua itu berarti. Nah, kalau menurut sama gimana Mas? Sebagai tokoh muda, yang aktif dalam berpolitikan, gimana kalau sama menanggapi itu? Menanggapi itu? Sebetulnya gini, wacana bahwa eksekutif kan dipilih oleh legislatif. Ini kan bukan wacana baru. Iya, betul. Ya kan? Bahkan di zaman Orde Baru pun kita juga pernah mengalami seperti itu. Ya kan? Kemudian saya ingat kok tahun 2014 itu waktu itu kan Pak Prabowo masih ngelawan Pak Jokowi ya. Iya. Ada koalisi Merah Putih sama KMP lawan apa yang satu itu? Koalisi Indonesia Hebat. Iya, Indonesia Hebat ya. Iya. KMP kan termasuk yang getol tuh, mewacanakan bahwa pemilihan akan dikembalikan ke DPR. Karena kebetulan di channel ini saya juga pernah membahas. Ya, teman, karena ini kan ternyata kan mencuat lagi nih di awal tahun baru nih ya. Iya. Jadi pertanyaannya apa? Apakah saya setuju apa enggak gitu? Gini, sebetulnya kita tidak, saya pikir jangan kesusu ngomong setuju atau tidak setuju. Kan sembarangnya kan kudu dipikir dhisik. Ya, betul. Nah, kalau menurut sampean sendiri, kenapa wacana itu bisa muncul? Gantian nih, saya nanya hostnya nih. Ya, bagi narasumber malah kan Mas. Iya. Enggak kan tidak ada asap nama api. Iya, betul. Ya kan, pasti kan ada dasar-dasar kenapa kok akhirnya wacana itu menguat lagi. Bahkan sempat diamplifikasi oleh Pak Presiden sendiri. Betul. Nah, kenapa menurut sampean? Ini menurut saya ya, sekali lagi ini subjektif saya teman-teman. Sorry. Nggak masalah. Oke. Kalau menurut saya pribadi Mas Bima, ini adalah wujud dari kejenuhan. Kejenuhan beberapa masyarakat. Saya ngomong beberapa karena ada yang kontra gitu loh maksudnya. Ini yang pro terhadap kebijakan ini, itu adalah kejenuhan terhadap di mana biaya politik yang mahal. Oke. Jadi kejenuhan itu. Jadi orang sekarang kalau mau masuk ke legislatif itu pasti yang ditanya adalah isi tasmu berapa, bukan ide-idemu apa loh ya. Oke. Nah itu akhirnya menimbulkan bukan integritas tapi isi tas. Betul. Dan itu realitanya seperti itu. Kita nggak duduk-duduk gitu. Oke. Nah akhirnya itu menimbulkan kejenuhan yang menumpuk. Akhirnya yaudahlah kita kembali ke zaman dulu aja deh. Enggak, tapi kejenuhan menumpuk bagi siapa? Karena jangan-jangan itu dalam internal orang partai sendiri yang merasakan kan? Bisa jadi, kan? bisa jadi. Karena ya mungkin ini adalah makanya tadi ini yang pro adalah mungkin orang yang bilang gitu, yang tanda kutip tidak dapat kebagian mungkin. Betul. Karena di kalangan masyarakat sendiri kan kalau yang saya dengar itu kebanyakan kontra. Iya. Ya kan? Iya. Tapi saya bisa rasakan bahwa di kalangan orang partai itu betapa beratnya hari ini untuk bertempur ya di dalam sebuah sistem. Betul. Dan sampai setuju nggak? Ya, ini bahwa sekarang caleg itu diandalkan ada uang, itu kan ada sebuah rahasia yang sudah bukan rahasia maksudnya. Betul. Tapi aku yakin mereka tuh nggak happy loh sama itu. Iya sih. Iya kan? Kalau orang normal itu kan ya pengennya didukung ya karena track record, integritas, gagasan normalnya. Walaupun mungkin banyak yang nggak punya gagasan sebetulnya. Betul. Ya kan? Tapi kan mereka berbuat begitu karena terdesak oleh sebuah sistem. Betul. Ya banyak-banyakan suara kan seperti itu. Dan sekarang ya daripada susah payah datengin orang, kemudian
memberikan sebuah gagasan yang belum tentu bisa diterima pun mungkin butuh beberapa kali, yang paling cepat shortcutnya kan duit. Berarti kita sepakat ya bahwa ide itu kemungkinan besar berakar dari problem mahalnya biaya politik. Iya. Sehingga disarankan untuk kembalikan lagi ke DPR lah. Iya. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau membahas dari sisi ini ya. Sekarang dari sisi filosofi atau tata negaranya dulu. Oke. Kamrat ya. Jadi saat ini Indonesia itu kan menganut sistem trias politika, ya, pemisahan kekuasaan ya. Bolo-bolo tentunya paham, ada legislatif, Ya. ada eksekutif, ada yudikatif. Ya. Walaupun saya berkali-kali sampaikan di channel ini bahwa sebetulnya sistem Indonesia itu bukan trias politika, Iya. tapi tetras politika, ya kan? Quadra politika. Iya, tetras politika, quadra politika, Whatever ya. it's fine ya. Ya, oke. Karena apa? Di atas 3 lembaga tersebut ada lembaga tertinggi namanya MPR, Betul. yang mana hari ini lumpuh, ya kan? Nah, oke lah, let's say bahwa kita kembali kepada konsep trias politika. Ya. Trias politika itu mana yang lebih tinggi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Menurut sampean? Ini menurut saya ya, Ya. sama sih ya. Sama kan? Sama. Ya kan? Sama. Artinya kalau sama, bukankah menjadi aneh ketika eksekutif yang angkat legislatif? Iya juga ya. Betul. Bener kan? Kan menjadi nggak make sense gitu loh. Kalau eksekutif diangkat oleh legislatif, berarti kan menempatkan legislatif di atas eksekutif. Betul juga. Ya, walaupun mereka berdalih bahwa legislatif itu adalah perwakilan rakyat. Ya. Teorinya begitu. Ya. Prakteknya Iya. yang berani ngomong dia. Iya. Oke. Ya, tapi gini, terlepas dari bahwa DPR itu secara praktek jauh ya dari kata perwakilan rakyat ya. Ya. Tapi saya juga menyoroti bahwa secara istilahnya juga kurang tepat sebetulnya. Istilah apa itu? Gini, seandainya memungkinkan ya, alangkah baiknya DPR itu namanya diganti sebetulnya. Dewan Legislasi. Legislasi. Iya, Dewan Legislasi gitu. Karena perwakilan rakyat itu juga nggak di MPR sebetulnya. Oh, Gitu loh. Karena ketika dia sudah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, fungsinya adalah membuat undang-undang. Iya. Gitu. Jadi Dewan Legislasi, legislasi nasional atau Dewan Legislasi daerah. Jadi fungsinya sudah membuat undang-undang gitu loh. Dan secara praktek dia sudah jauh dari yang namanya perwakilan rakyat. Sekarang gampangnya gini, waktu kemarin kita kerusuhan bulan Agustus, yang paling banyak jadi target utama kan DPR tuh. Aku tanya sih, sekarang namanya tentara, polisi, ya, ketika meredakan masyarakat, yang dipanggil siapa? Iya. Yang dipanggil wakil rakyat yang disebut DPR itu, atau tokoh-tokoh masyarakat. Ayo, sekarang silakan dibantah ini realitanya. Iya sih, kalau itu memang iya. Ya. Kalau itu memang iya. Nah berarti artinya dari sisi sebab akibat itu nggak masuk. Jika dikatakan bahwa eksekutif harus diangkat oleh legislatif. Karena mereka sama nih. Karena mereka sama. Gitu loh. Udah nggak make sense gitu kan. Kemudian apakah itu berarti bahwa ya sudah kita ya lanjutkan aja yang hari ini. Iya. Gitu kan. Pemilihan langsung gitu Iya. kan. Ya, tapi kembali lagi, pemilihan langsung itu apakah juga serta-merta merepresentasikan kehendak rakyat? Ya kan? Karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali calon atau pejabat eksekutif ya, atau legislatif juga yang dipilih karena duitnya, yang dipilih karena gimmick-gimmicknya. Yes. Bahkan kita bisa bertanya, sebenarnya rakyat ini ngerti nggak sih apa yang mereka mau kadang-kadang, ya kan? Itu tadi inflasi informasi gitu loh. Ya. Sehingga apa yang nyantol di mereka ya sudah. Gitu. Ya. Tapi saya sepakat bahwa sistem politik kita ini, kita harus bisa membuat sebuah sistem politik yang murah, representatif, dan menghasilkan orang-orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Sepakat ya? Gitu kan? Sepakat. Dan itu memang akan susah dicapai apabila kita masih menggunakan sistem pilihan yang populis seperti saat ini. Langsung Yang maksudnya. popular votes, ya. One man one vote. One man one vote, popular votes, itu akan susah karena di situ jelas yang bermain adalah capital ya. Nah, berarti akhirnya kita kan harus mendamaikan nih, ya. Gimana caranya buat kalau kita mau pakai one man one vote, nggak mungkin nggak mahal, pasti mahal. Tapi kalau kita mau balikin ke DPR, ini juga logikanya aneh. Gimana bisa trias politika sama kemudian dipaksakan untuk menjadi yang angkat kepala daerah atau bahkan kepala negara? Iya. Nah, bolo-bolo yang sudah ngikutin tentunya paham bahwa saya sering mengamanyakan sebuah gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia ya. Di mana di masa yang akan datang
Indonesia tidak lagi perlu pakai partai ya, karena memang kalau kita bicara realita hari ini, bukan karena saya benci partai, enggak. Ini juga kerjanya di partai nih ya. Ya, tapi partainya yang Iya, nggak apa-apa, bagus. Iya. Bagus itu. Keluarga kami juga banyak partai. Iya. Ya. Tapi kan kita bicara realitas hari ini. Iya. Generasi muda berapa persen? Kalau menurut riset saya 80% lebih itu nggak percaya partai. 80% lebih. 80%. Soon or later ya, partai finish. Oh. Nggak bisa dipaksa. Ya, begitu muncul ide yang masuk akal, selesai itu barang. Nah, berarti kan kita harus mengevaluasi. Ini sistemnya layak dilanjut nggak? Tapi saya tahu bahwa menggantikan partai itu juga bukan perkara gampang. Butuh waktu panjang. Ya kan? Nah, berarti kita sekarang bicara aja yang paling masuk akal hari ini. Iya. Let's say kita masih pakai partai. Iya, oke. Ya, bisa. Dengan Iya. cara apa? Kembalikan fungsi MPR. MPR itu sampai ingat nggak? MPR itu komposisinya apa? Iya, yang pasti ya. MPR itu adalah perwakilan-perwakilan dari tokoh-tokoh negara atau tokoh-tokoh masyarakat. Gini aja, di UUD 45 pasal 2. Ya, MPR itu terdiri dari apa aja sih? 3 elemen. Enggak ada ini nih, enggak ada literasi kebangsaan yo. Iya, Aku nek dikono ngitung beteng ae misalnya. Apa? Lagi logistik beteng ini. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ya siap. Loh, gini, Iya. DPR ya, jadi Pak jelasin ya, MPR itu terdiri dari apa? DPR, DPR, putusan daerah. putusan daerah dan putusan golongan. Nah, oke, katakanlah DPR-nya dari partai. Ya sudah, putusan daerah sebenarnya kita kan bisa buat perwakilan-perwakilan masyarakat, ketua himpunan tani, ketua dari asosiasi pengusaha, guru, seniman, tokoh-tokoh agama. Ya sudah, ngumpul jadi MPR mereka. Yang hari ini fungsi MPR adalah Hari ini fungsinya melantik presiden aja, melantik KPU sekarang ya. iya, Itulah durhakanya bangsa kita. durhaka yo. Iya, padahal MPR itu bukan konsep yang abal-abal, itu justru muncul dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri gitu kan. Oke. Dan konsep MPR itu sampean tahu tidak ada di negara manapun. Oh iya? Tidak ada. Jadi Eropa? nggak ada. Yang mendekati konsep MPR itu cuman 2 negara, China sama Iran. Cina sama Iran. Ya, cuman Cina itu MPR-nya adalah partai komunis. Betul. Iran mullah para imam. Sedangkan konsep MPR-nya Indonesia adalah seluruh perwakilan. Apa nggak luar biasa? Seluruh elemen rakyat, seluruh perwakilan rakyat. Tokoh agama ada, tokoh seniman ada, tokoh budayawan ada di sana. Para dewa negara. Iya, kenapa nggak itu aja? Kalau memang isunya adalah mereduksi kos politik, secara filosofi tata negaranya dapat. MPR kan rakyat. Iya juga ya. Ya kan? Kan kita nih banyak orang Indonesia karena memang kurangnya literasi kebangsaan, rancu antara MPR sama DPR. Karena memang dari dulu seolah-olah DPR itu MPR, MPR itu DPR. Mana namanya gedungnya aja MPR DPR. Iya, padahal DPR itu legislator, pembuat undang-undang. MPR itu adalah penjelmaan dari rakyat. Oh, baru Ya. tahu nih aku baru tahu. Oh iya, kalau kita ngomongin rakyat, kan nggak bisa. Misalnya gini, rakyat ingin presiden turun gitu kan, tapi rakyatnya sampai tok misalnya. Ya nggak bisa. Kan nggak boleh, Iya, betul. nggak bisa 1-2 orang, bahkan misalnya satu ibu Dharma wanita Kabupaten Blitar mengatas nama rakyat nggak boleh juga kan gitu kan. Nah, rakyatnya kan berarti kan harus seluruh perwakilan rakyat kemudian membuat sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu ada di MPR. Oh. Gampangnya gini, ini saya buat analogi ya, mungkin bagi yang masih rancu ya memahami konsep MPR. Sampai akrab dengan konsep perusahaan nggak? Ya, Ya, perusahaan itu kan kepala direktur utama atau CEO. CEO. Itu kalau di negara siapa? Direktur utama nih. Nah, CEO presiden kan? Presiden ya. Nah, saya presiden berarti, karena saya Iya. CEO perusahaan. Oke, Ya. iya betul. DPR-nya perusahaan itu apa? Manajer. Direktur, Direktur. Yang sejajar sama direktur apa? Tapi dia fungsinya lebih ke pengawasan. Dia nggak masuk eksekutif, tapi sejajar. Dia punya kekuatan yang sama dengan direktur. Investor? Enggak. Enggak. Komisaris, ya kan? Nah, kurang lebih padanannya DPR itu kayak komisaris. Oke. Nah. Oke. Di atasnya direksi dan komisaris itu ada yang pemilik perusahaan, ya kan? Pemilik Iya. perusahaan siapa namanya? Perusahaan CEO. Bukan, CEO itu pemimpin perusahaan. CEO belum tentu pemilik perusahaan. Saya secara legalitas bukan pemilik perusahaan saya sebetulnya. Oh iya. Yang punya adalah keluarga, yang masuk dalam pemegang saham. Nah, jadi pemilik perusahaan itu pemegang saham. Pemegang saham. Pemilik negara adalah pemegang saham, yaitu rakyat.
Tapi kan pemegang saham ini kan tidak bisa, katakanlah di perusahaan saya ada 6 pemegang saham. Kemudian salah satu nggak suka sama saya, pengen saya diberhentikan. Kemudian dia mengatasnamakan pemegang saham menghentikan saya, kan nggak bisa. Nggak bisa, harus Harus rapat lewat dulu. apa? Harus lewat apa berarti? Ya ada rapat ya. Iya, apa namanya? Ya rapat apa namanya? RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Disitulah diputuskan pengangkatan atau pemecatan direktur atau perubahan nama perusahaan, itu lewat RUPS. RUPS itulah MPR. RUPS itu adalah MPR. MPR. Jadi MPR itu rapatnya gitu loh. RUPS kan isi terdiri dari rapat para pemegang saham. Betul, betul. Tapi kan nggak ada pekerjaannya sebagai RUPS, kan nggak ada. Iya sih. Ya. Ya, dia posisi dari pemegang saham ketika mereka kumpul melakukan namanya RUPS. Sama dengan pejabat MPR itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Iya, yang ada adalah rakyat berkumpul membentuk yang namanya MPR. Oke. Setelah rapatnya selesai, ya buyar Pak, mereka kembali menjadi rakyat lagi. Oh. Konsepnya seperti itu MPR itu. Jadi sebetulnya nggak ada pejabat harian MPR itu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. DPR ada. DPR ada. Ada, karena dia kan bekerja tiap hari. Ya, Ya, apa namanya, menyusun undang-undang, kemudian mengawasi. MPR nggak ada. Makanya MPR itu kan minimal hanya bersidang 5 tahun sekali. Sekali dalam 5 tahun. Nah kalau terkait kembali ke yang tadi Mas, tentang pemilihan langsung itu apa yang harus kita atau panjenengan lah Ya, sarankan yang paling masuk akal hari yang ini. paling masuk akal? Kembalikan MPR, dan sudah ada, tidak sulit. DPR sudah ada. Putusan daerah bisa dibuat, katakanlah misalnya para ketua adat misalnya atau tokoh-tokoh masyarakat. Putusan golongan ada semua, golongan agama ada semua, golongan profesi ada semua. Tinggal mereka kumpul jadi MPR kok. Masalahnya mau apa enggak ya? Seandainya ide ini tersampaikan dengan baik, kok aneh ya kalau nggak mau ya? Karena kan, Tapi mungkin apa yang salah dari ide ini? Kan Iya. tidak ada. Ini ide yang bikin founding fathers kita kok. betul, tapi kan nanti ada Emang gini, tidak enggak, bukan hanya sesuatu yang ini ya. PR besar kita adalah memberikan sebuah literasi kepada masyarakat, edukasi ya. edukasi ya. Jadi pasti akan banyak mengatakan bahwa ini akan tidak demokratis. Ya. Bagi mereka demokrasi itu secepat masuk ke TPS. Iya. Demokrasi bagi mereka adalah rame-rame di sosmed mendukung calon. Demokrasi adalah kampanye dan sebagainya. No, itu adalah salah satu Elemen ya? Iya, teknis pelaksanaan demokrasi. Nah, kalau teknis ini kemudian setelah bertahun-tahun ternyata cenderung membawa kepada sesuatu keburukan ya. Keburukan itu macam-macam ya. Cost politiknya semakin besar, kemudian gesekan masyarakat semakin besar, ya kan. Sementara kualitas pejabat yang dihasilkan itu jauh dari cost itu. Nah, berarti kan boleh dong dievaluasi. Tetap pakai demokrasi kok. Katakanlah gini, misalnya inspirasi kita diwakilkan nih kepada orang yang lebih paham berbicara. Apa emang nggak demokratis? Misalnya kita punya konsep terhadap suatu kesehatan, tapi saya sama sampean bukan orang latar belakang medis. Yaudah, terus kita nitip sama dokter. Terus Pak Dokter, misalnya pas pandemi, udah Pak, pokoknya aku titip gimana caranya lingkungan kita ini aman dari virus keluar. Terus sampai bisa bicara. Apakah itu tidak demokratis? Justru itu demokratis yang terarah. Betul. Aspirasi itu muncul dari orang yang punya kompetensi di situ. Karena hari ini juga muncul yang namanya idiom matinya kebakaran. Matinya kebakaran karena semua mendadak jadi wakar. Betul. Gitu loh. Makanya di channel ini pun saya juga sangat berhati-hati. Iya. Saya berusaha untuk tidak masuk ke ranah yang saya bukan ahlinya. Betul. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara gagasan, wah, Masuk. berani Berani kita ya. berani diadu. Oke, Gagasan masuk, tata masuk. negara. Jadi itu Mas, jadi setuju harus dibenahi, tapi pertama harus dengan cara yang secara filosofi tidak boleh keliru. Iya. Ya, jadi tidak boleh sesama lembaga tinggi kemudian mengangkangi lembaga yang lain, dan sebisa mungkin kembali kepada jati diri kita. Jadi pemilu berbasis permusyawaratan perwakilan di MPR itu jati diri kita, itu Pancasila. Betul. Itu amanat konstitusi kita. Iya. Gini Mas Iman, ini sebelum menutup sesi ya. Ini adalah permasalahan Kok tadi saya terus membadok tahunya. Nggak apa-apa. Nggak tahu juga. Nggak apa-apa. Nanti bikin lagi. Jadi gini Mas, ini menarik dan ini sangat substansial. Ya. Dan menurut saya ini sangat mendasar ya. Kenapa banyak yang kontra? Saya rasa begini juga. Ketika ini nanti dialihkan menjadi yang milih adalah DPR, otomatis ya kita tahu sendiri ya, kita ini bukan rahasia umum bahwa nanti perputaran ekonomi di sekitar rakyat itu pasti akan terhenti nanti. Oke. Nah, bagaimana mencikapi atau bagaimana solusi agar rakyat-rakyat yang ketika ada nantinya pemilu yang mereka namakan pesta demokrasi itu nggak jadi pesta gitu Mas. Mungkin nanti yang mereka marah gitu. Oke. Karena itu juga tidak nanti
mereka juga nggak ada sumber pangan. Ya, ya. Jujur aja, setiap pemilu banyak dari rakyat-rakyat itu yang terbantu secara ekonomi. Oke. Ekonominya jalan. Nah, menurut sampean gimana cara ngatasi? Sudah dua hal. Ya. Kalau kita bicara rakyat itu luas. Ya, ya. Kita saat ini tidak bisa berharap bahwa seluruh rakyat Indonesia itu satu suara, dan itu nggak akan mungkin. Apalagi dengan tingkat edukasi masyarakat kita yang relatif di bawah standar hari ini ya. Iya. Katanya IQ-nya berapa? 78. 780 Fahrenheit. 78. Iya. Tapi minimal kalau saya, setidaknya orang-orang yang di kalangan terdidik, Well educated. ya, akademisi, politisi, harus pahami gitu, Pak. Lah mereka aja nggak paham kok, esensinya tumpang tindih kok mereka. Entah karena mereka kurang belajar sejarahnya sendiri, mereka terlalu silau dengan demokrasi lain atau terlalu FOMO, mereka aja nggak paham, Pak. Saya hari ini nggak terlalu peduli dengan omongan orang-orang yang memang tidak paham. Yang paham adalah harusnya politisi, akademisi, influencer, itu harus paham dulu, harus bener dulu pola pikir, itu satu. Oke, terus yang kedua terkait sama perputaran. Iya. Kan kita harus melihat sesuatu itu dari bingkai yang luas. Kalau seandainya suatu saat cita-cita yang selama ini kita perjuangkan bahwa Indonesia akan kembali kepada pemilu permusyawaratan perwakilan, artinya kan pesta demokrasi lebih anyep pasti. Iya. Ya kan, hiruk pikuknya, bahkan baliho-baliho yang banyak muka orang nggak penting-penting itu bakalan hilang. Iya, gitu bisa ya. jadi. Kan Iya. bayangkan kota kita bisa lebih ganteng berapa persen tuh kalau gitu kan. Kalau dari itu ya. Iya, tapi otomatis sablon nggak berjalan seperti itu. Memang di satu sisi iya, tapi bayangin ketika kita menjalankan sebuah pemilu yang murah dan menghasilkan orang-orang terbaik, dia akan bisa membawa sebuah kehidupan yang lebih baik. Dia akan punya gagasan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang lebih inklusif. Ya. Yang artinya secara apa namanya? Jangka panjangnya pertumbuhan ekonomi diharapkan jauh lebih baik daripada sekarang. Sekarang gimana kita ekonomi 5 tahun sekali gerak, tapi yang kita hasilkan adalah pejabat-pejabat yang bisa cuma ngabisin anggaran tanpa visi yang jelas. Oh, itu ya. Terus dimakan duitmu. Ya. Mungkin dalam waktu dekat tukang-tukang sablon ini bisa jadi akan berkurang pendapatan. Tapi jangka panjang bisa jadi akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru yang mereka bisa lebih fair, mendapatkan kesempatan yang lebih adil dan lebih luas. Kan kita nggak pernah tahu. Apakah itu juga terkait dengan tadi yang Mas Bunga bilang bahwa edukasi ke masyarakat itu kurang ya tentang berpolitik? Ya pasti, yang edukasi aja juga. Ya bukannya saya dengan segala hormat ya. Ya. Banyak orang kita tuh yang nggak paham jati diri gitu loh. Gitu ya. Iya. Saya kan selalu mengatakan bahwa kalau memahami Indonesia, pahami Indonesia dalam dimensi bangsa, negara, dan pemerintahan. Itu tiga hal yang berbeda. Ya. Kita ngomongin bangsa aja belum kelar gitu loh. Kita sudah keburu ngomongin pemerintahan. Nah, makanya alih-alih kan selama ini kalau sampai perhatikan, kita selalu berharap munculnya Mesias baru nih. Munculnya pejabat ini jadi media darul, ya, dihujat, kemudian dalam beberapa dihujat. Kita berharap muncul partai baru yang akhirnya partai baru itu akan menjadi partai lama semua. Iya, betul. Gitu kan? Kenapa kita nggak berpikir bahwa ini ada yang salah dalam rel yang kita bangun untuk negeri ini? Tapi Mas Bunga sadar nggak? Kalau kita dari ide-ide dari Mas Bunga tadi yang dijabarkan, itu nggak mudah, Mas. Tapi sama yakin nggak itu akan terlaksana? Ya dulu kita merdeka pun nggak gampang. Betul, betul. Ya kan? Betul. Ya gampang ya makan tahu ini gampang. Karena kempol kan gitu. Betul. Ya bukan masalah mudah atau tidak mudah, tapi ini masalah visible atau tidak. Benar atau tidak. Itu aja dipegang. Kalau masalah susah atau gampang, namanya perjuangan nggak ada yang gampang. Tapi memang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Dan ini adalah channelnya adalah salah satu ikhtiar ya untuk kita menyebarluaskan gagasan kebangsaan supaya kita nggak berantem untuk hal yang remeh-remeh. Dan ini juga sebenarnya bukan demi kita ya, itu demi anak cucu kita ya. Waduh, kalau demi saya ini sebenarnya merisikokan banyak hal nih. Saya sih pengennya ya kalau bisa ya ber-CS dengan para pejabat, dapat proyek, dapat duit lah, enak. Iya. Ngapain saya nyerempet bahaya? Tapi aku yakin nggak cocok sampean kata gitu nggak cocok. Nggak cocok, kamu mesti dijauhi gitu nggak cocok sampean. Iya. Oke, jadi gitu ya Mas ya. Ya. Jadi menurut sampean tuh ini bisa terjadi apabila MPR kita Kembalikan. hidupkan lagi. Kita kembali lagi. Kita Mau hidupkan. pakai partai atau tidak, MPR harus dibalikan. MPR harus kita hidupkan Iya. lagi. Kita kembalikan lagi. Dan itu tidak mengkhianati apapun itu. Dan tidak mengkhianati Justru demokrasi. kita hari ini yang sudah mengkhianati apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri Republik Indonesia kita dulu. Betul. Oke, sepertinya itu sudah poin menohok Mas, Ya, itu Mas. Itu lama-lama kalau kita terusin ngeri Nah, juga. ngeri. Ngeri. Di depan ada bagus kegoreng. Iya, Kalau bahaya, kalau takut.
Oke, jadi mungkin gitu aja Mas. Iya. Lama-lama Oke. tambah merinding juga ya pembahasan. Sumuk. Karena Mas Bima ini kita tahu ya teman-teman bahwa kadang-kadang kalau kita keterusan gini, saking enaknya, itu bisa berat dan bahaya untuk kemaslahatan. Saya maksudnya. Oke, bola-bola Mas Bim, mungkin itu saja dari saya. Kita nanti kembali lagi ke sesi berikutnya yang pembahasannya lebih pinggir jurang, bahkan mungkin masuk jurang. Oke, itu ya Mas Bim ya. Dan adios.